Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Ikhwani khati fid din, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, sampai pada detik ini Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kepada kita segala jenis dan bentuk kenikmatan darinya, yang tentunya kesemua nikmat ini harus kita syukuri, baik itu dengan mengikrarkannya melalui hati kita atau melafadzkannya dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu menggunakan kenikmatan tersebut dengan anggota tubuh kita dalam perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita berada di salah satu majelis yang kita harapkan keberkahannya, yang kita harapkan ini menjadi majelis yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa mendatangkan kemanfaatan untuk kita semua nantinya. Semoga salawat serta salam dicurahkan kepada uswah kita semua, panutan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din, ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Membuka kitab atau pembahasan 80 kesalahan yang kerap dilakukan oleh wanita dan harus diwaspadai serta dijauhi. Salah satu dari kesalahan yang disebutkan oleh penulis yang kerap dilakukan oleh wanita muslimah adalah menyampaikan salam kepada para wanita kafirah, atau karena dasar tidak enak, karena dasar pekewuh, karena kepentingan-kepentingan lainnya, mengucapkan selamat hari raya atas hari raya yang dirayakan oleh mereka orang-orang kafir. Ini termasuk kesalahan. Bahkan sebenarnya kesalahan ini tidak hanya banyak dilakukan oleh para wanita saja. Banyak dari kaum lelaki muslimin yang mereka menyampaikan salam terlebih dahulu kepada orang kafir karena mungkin pemahamannya sudah kena syubhat, kerancuan berpikir atas dasar toleransi dan yang lain sebagainya. Penulis menyampaikan kesalahan yang banyak dilakukan oleh para wanita muslimah, yaitu ibtida'ul kafirati bisalam wa tabadul al-mawaddah ma'ahunna. Memulai ucapan salam kepada wanita kafir dan saling memberikan kasih sayang bersama mereka. Wa qad qala, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'u al-yahuda walan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wa kadzalika al-qiyam bitahni'atihinna bi a'yadi miladihinna aw 'idi ra'si sanati wa ghairihi. Begitu juga ikut merayakan dengan cara mengucapkan selamat kepada hari raya Natal mereka, atau hari raya merayakan tahun baru dan yang lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil musuhku dan musuh kalian sebagai para wali, yang dimana kalian memberikan kasih sayang kepada mereka. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Padahal mereka telah ingkar dengan kebenaran yang telah datang kepada kalian. Maka pada pembahasan kita pada malam hari ini ada 3 poin penting yang akan kita angkat. Yang pertama adalah hukum memulai salam kepada wanita kafir. Termasuk juga seorang lelaki muslim, dia mengucapkan salam terlebih dahulu kepada seorang lelaki kafir. Kemudian yang kedua, hukum menjawab salam wanita kafir. Dan yang ketiga adalah hukum mengucapkan selamat akan hari raya
yang dirayakan oleh orang kafir. Poin yang pertama adalah hukum memulai salam kepada wanita kafir. Terkait hal ini Nabi SAW bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai untuk mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan larangan ini umum, baik kafir itu statusnya adalah kafir dhimmi atau statusnya adalah kafir harbi, kafir yang ada permusuhan dengan kaum muslimin, atau kafir mu'ahad, kafir yang memang ada perjanjian damai dengan mereka. Maka larangan yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang kita bacakan barusan ini mencakup umum kepada seluruh kafir, baik itu kafir harbi, kafir dhimmi, kafir mu'ahad, atau kafir yang lainnya. Kemudian mungkin timbul pertanyaan, kenapa Nabi SAW melarang kita untuk mengawali ucapan salam kepada orang kafir? Dijelaskan oleh para ulama, li'anna tasliman 'alaihim fihi naw'un minal ikrami lahum wal kafiru laisa ahlan lil ikram. Karena salam yang kita ucapkan untuk mereka ini diantara bentuk memuliakan orang kafir, dan orang kafir mereka tidak pantas untuk mendapatkan pemuliaan dari seorang muslim. Namun dijelaskan oleh para ulama, kalau memulai sapaan kepada orang kafir dengan ucapan selain salam ini diperbolehkan. Ya, semisal ketika kita bertemu dengan kawan kita sesama mahasiswa misalkan, atau sesama rekan kerja, kita ketemu sama dia, kemudian kita tanya kabarnya, apa kabar, bagaimana kabarnya, kita dahulu yang memulainya, maka ini tidak ada masalah. Namun kalau ucapan salam, maka ini tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian pembahasan yang kedua, yakni mencakup terkait tentang hukum menjawab salam dari wanita kafirah. Di sini perlu kita lihat tahapannya terlebih dahulu. Tahapan yang pertama, kalau yang diucapkan itu adalah doa keburukan. Ya, sebagaimana Nabi SAW pernah bertemu dengan sekelompok orang Yahudi, kemudian orang Yahudi ini mengatakan kepada Nabi, Assalamualaikum, semoga kematian atas kalian. Nah, tahapan yang pertama, kalau memang ternyata yang diucapkan oleh orang kafir itu adalah doa keburukan, Assalamualaikum atau yang lainnya misalkan, semoga kematian atasmu, semoga keburukan atasmu dan yang lain sebagainya, maka kita sebagai muslim cukup menjawabnya sebagaimana yang Nabi ajarkan, yaitu dengan menjawabnya menggunakan kalimat wa'alaikum, semoga apa yang kau doakan untuk kami juga menimpa kalian. Ini yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua, kalau yang diucapkan itu adalah lafadz yang syar'i. Kalau yang diucapkan itu memang betul-betul lafadz yang syar'i, jelas lafadznya, Assalamualaikum. Dia mengucapkan kepada kita, orang kafir mengucapkan kepada kita, Assalamualaikum. Maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, waqtalafu fi wujubi raddi alaihim. Maka para ulama berbeda pendapat akan wajibnya menjawab salam atas orang kafir. Fal jumhur, mayoritas dari kalangan para ulama, mereka berpendapat bahwa wajib membalas salam dari orang kafir yang memang jelas-jelas yang dilafadzkan itu adalah salam, Assalamualaikum. Wa huwa shawab, dan ini pendapat yang tepat. Wa qalat ta'ifah, adapun sebagian kelompok yang lain, mereka mengatakan la yajibur raddu alaihim, tidak wajib untuk menjawab salam atas mereka, sebagaimana tidak wajib pula menjawab salam dari seorang ahlul bidah yang ketika itu sedang dihajar, sedang diboikot. Wasawabul awal, dan kata Ibnul Qayyim, yang benar adalah pendapat yang pertama,
Di mana ketika ada orang kafir dia jelas-jelas mengucapkan salam kepada kita dengan lafaz yang jelas, lafaz yang syar'i, assalamualaikum, maka kita wajib untuk menjawab sebagaimana yang disampaikan kepada kita. Dan hal ini mempraktekkan ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila diucapkan kepada kalian ucapan penghormatan, di antaranya salam, maka sampaikanlah ucapan penghormatan yang lebih baik atau balaslah dengan yang semisal. Dan ketika ada orang kafir menyampaikan salam kepada kita, maka ayat ini juga berlaku untuk mereka. Dikala ada orang kafir yang mengucapkan salam, assalamualaikum, maka kita balas sebagaimana Allah memerintahkan untuk membalasnya dengan yang serupa, minimal seperti itu. Maka ini pendapat yang tepat, ini pendapat yang kuat, sebagaimana hal ini juga dikuatkan oleh beliau Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian pendapat atau pembahasan yang selanjutnya adalah hukum mengucapkan selamat akan hari raya orang kafir. Hal ini telah ada kesepakatan di kalangan para ulama tentang tidak bolehnya seorang muslim dia mengucapkan selamat atas hari raya orang kafir. Dan ijma atau kesepakatan ini diangkat oleh beliau Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ahkamu Ahli Dhimmah. Beliau mengatakan, wa amma at-tahni'atu bi sya'airil kufri al-mukhtassah bihi fa haramun bil ittifaq. Adapun mengucapkan selamat terkait tentang syiar-syiarnya orang kafir yang memang khusus dilakukan oleh mereka, yang menjadi identik bagi mereka, fa haramun bil ittifaq, maka hukumnya haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Mislu, semisal seseorang dia menyampaikan selamat tentang hari raya yang mereka rayakan atau puasa yang mereka lakukan. Kemudian seorang muslim dia ucapkan kepada orang kafir, Id Mubarak alaik, semoga hari raya yang kau rayakan ini menjadi hari raya yang berkah. Atau kami ucapkan selamat atas hari raya yang sedang kau rayakan hari ini dan yang lain sebagainya, maka ini tidak diperbolehkan. Baik, pertanyaannya kenapa kok tidak boleh? Bukankah ini hanya sekedar mengucapkan selamat kepada mereka? Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fahadha, maka mengucapkan selamat kepada hari raya orang kafir, seandainya si pengucapnya ini bisa selamat dari kekafiran, maka dia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Kenapa? Karena seseorang yang melakukan hal yang demikian, ini sama saja dia sedang mengucapkan selamat kepada seseorang yang sujud di hadapan salib, yang menyembah salib, menyembah berhala. Maka ini diantara bentuk dosa yang paling besar, di mana walaupun seseorang dia tidak menyembah berhala, tapi ketika dia mendukung, dia mensupport, dia memberikan selamat kepada seseorang yang dia menyembah berhala, maka ini kata Ibnul Qayyim termasuk dosa yang paling besar. Lebih besar dosanya daripada seseorang yang dia mengucapkan selamat kepada orang yang minum khamr, atau mengucapkan selamat kepada seseorang yang telah membunuh jiwa manusia. Tentunya kita tidak mungkin mengucapkan selamat kepada orang yang minum khamr, selamat kamu sudah minum khamr, atau selamat kamu sudah membunuh si fulan. Kita tidak akan mungkin melakukannya, karena ini termasuk menunjukkan persetujuan kita atas apa yang mereka kerjakan. Begitu juga ketika seseorang dia mengucapkan selamat kepada orang kafir atas hari raya mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kita setuju, kita mendukung hari raya yang mereka rayakan, padahal di sana Allah Subhanahu wa taala dimaksiati. Di sana Allah Subhanahu wa taala disekutukan. Maka sama saja seseorang yang dia mengucapkan selamat atas hari raya orang kafir, dia setuju pada saat itu Allah Subhanahu wa taala disekutukan.
Dan tidak boleh seseorang dia redha dengan hari raya orang kafir walaupun tidak dia ucapkan selamat kepadanya. Kita tidak ucapkan selamat tapi kita redha, ini tidak boleh. Maka walaupun dia tidak mengucapkan selamat, di dalam hati seorang muslim juga tidak boleh redha dengan kekafiran, dengan hari raya yang dirayakan oleh orang kafir. Hal ini berdasar dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum." Kalau seandainya kalian berbuat kekufuran, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan kalian. Wala yardha li ibadihil kufr, dan Allah tidak akan pernah redha dengan kekafiran yang dilakukan oleh hambanya. Maka ketika Allah tidak redha dengan kekafiran yang dilakukan oleh manusia, maka hendaknya kita pun tidak redha dengan hari raya yang dirayakan oleh orang kafir atau syiar-syiar dari mereka, orang-orang kafir yang menjadi identik, menjadi kekhususan bagi mereka. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.